kamu kurang komunikasi. Jadi gini deh, kalau kamu bilang dari awal, gak akan kayak gini. Makanya, lain kali hadir rapat dong. Dicap kurang komunikasi oleh seseorang yang bahkan tak pernah mengenalnya. Ardi tahu nama ketua tim lintas instansi itu, tapi si ketua mungkin bahkan tak akan mengenali wajahnya. Tak pernah menyapanya. Tak pernah satu meja diskusi. Tapi dengan mudah melabelinya. Kurang komunikasi. Semua penilaian datang dari seseorang yang bahkan belum pernah mencoba mengenalnya secara langsung. Hari itu ada rapat koordinasi. Penting, katanya. Tapi Ardi tahu, bukan dari grup resmi, bukan dari surat undangan, bukan dari atasan langsung. Ia tahu dari rekan kerja satu bidang, yang kebetulan pernah satu tim dengannya. Rapatnya mendadak, dan seperti sebelumnya, agenda rapat model begini sering longgar. Kadang ketua tim juga tidak hadir. Kadang ramai, kadang sepi. Kalaupun ramai, kadang tidak serius. Dan biasanya ringkasan hasilnya pun tetap dibagikan via grup chat. Rekannya memberi gambaran singkat. Nanti bakal dibentuk tim kecil. Biasanya ada grupnya sendiri kok. Ardi mengangguk. Ia sudah terbiasa. Setiap kali ada kegiatan seperti ini, biasanya ia memang jadi perwakilan dari unitnya. Tapi kali ini, porsi tugasnya berbeda. Beberapa hari berlalu, Ardi mulai merasa ada yang aneh. Biasanya sudah ada grup koordinasi, tapi kok sampai sekarang belum ada info apa-apa. Ternyata benar, ia belum dimasukkan ke grup koordinasi di aplikasi chat. Namun ia tetap mulai mengerjakan tugas berdasarkan deskripsi awal dari rekannya. Meski tak tahu detail sistem teknisnya seperti apa. Ardi mengira polanya masih sama seperti kegiatan sebelumnya. Beberapa hari menjelang batas waktu, laptop satu-satunya rusak total. Ia tak panik, karena dari pengalamannya, deadline tugas seperti ini biasanya fleksibel. Kadang dimundurkan karena menunggu anggota yang belum selesai mengerjakan. Tapi, saat akhirnya ia dimasukkan ke grup, baru diketahui bahwa deadline sudah dekat. Ia segera menghubungi koordinator subtim, menyampaikan bahwa laptopnya rusak, meminta waktu tambahan. Tapi pesannya tak dibaca, tak dibalas, tak ditanggapi. Sembari menunggu perbaikan laptop, Ardi mencicil tugas dari HP seadanya. Lambat, terbatas, tidak maksimal. Tapi ia tetap berusaha. Saat hari deadline tiba, baru muncul pesan dari ketua tim. "Tugas kamu sudah selesai?" Ardi menjawab, "Saya baru tahu kalau deadline-nya hari ini, Pak. Lagi pula laptop saya rusak total, Pak. Masih diservis." Ketua tim membalas cepat, "Kan kamu diundang rapat minggu lalu, kenapa gak hadir?" Sudah ditetapkan kali ini tugasnya lebih simpel, cukup mengedit format yang sudah ada, biar cepat selesai. Tapi bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas ini, Pak? Saya saja sekarang pakai HP ini, jadi agak susah. Memang gak ada laptop atau komputer kantor? Balas ketua lagi, jangankan komputer, kalau ada tugas kantor saja sering pakai laptop saya. Rekan-rekan kerja pun di sini gak ada yang punya. Lalu datang panggilan berkali-kali. Ardi gugup. Ia sedang mencoba menyelesaikan tugas, tapi terus terganggu oleh nada-nada interrogatif yang datang bertubi-tubi. Saking gugupnya, ia bahkan lupa menjelaskan bahwa dirinya baru saja dimasukkan ke grup koordinasi, dan bahwa ia sudah berusaha menghubungi koordinator soal kendalanya. Yang ingin Ardi tahu, sederhana. Kenapa kalau orang lain gak hadir rapat, semua tetap berjalan biasa? Biasanya, mereka yang gak hadir saja bisa dengan mudah mendapat informasi dan bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus ikut rapat koordinasi.
Kenapa hanya dia yang seolah jadi masalah? Bukankah informasi penting seharusnya bisa diakses semua pihak yang terlibat? Bukankah koordinasi tak harus bergantung pada satu ruang pertemuan? Tapi yang ia terima bukan pemahaman, bukan empati. Yang datang malah kata-kata tajam, seolah kebenaran hanya milik satu sisi. Gimana sih? Katanya siap diberi tugas apapun. Kamu kurang komunikasi, jadi gini deh. Kalau kamu bilang dari awal, nggak akan kayak gini. Makanya, lain kali hadir rapat dong. Padahal, yang menilai itu bahkan belum mengenalnya. Belum pernah bicara dengannya, hanya tahu namanya, tapi sudah bisa menilai dari bisik-bisik orang lain. Yang bicara itu bahkan bukan bagian dari kantor Ardi, hanya ketua tim lintas unit yang baru ditunjuk di kegiatan ini. Tapi, menghakimi lebih keras dari siapapun yang bekerja bersamanya tiap hari. Ardi tahu, ia memang tidak banyak bicara, tidak suka keramaian, tidak aktif di grup, bukan yang paling ekspresif. Tapi bukan berarti ia tidak peduli. Ia bertanggung jawab dengan caranya, dengan tenang, dengan diam yang tetap bekerja. Tapi ternyata di lingkungan kerja, diam sering dianggap kurang segalanya. Yang ia inginkan bukan perlakuan istimewa, hanya diperlakukan adil, didengarkan, bukan langsung dihakimi dari asumsi. Karena kadang, yang terlihat diam justru sedang berjuang paling keras. Dalam sepi, dalam sunyi, dalam keterbatasan. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, dinilai hanya karena tidak sering bicara, dicap tidak kooperatif, padahal kamu hanya diam karena sedang berusaha. Kamu gak sendiri. Tulis di komentar. Bagikan ke rekanmu yang mungkin sedang merasa seperti Ardi. Dan jangan lupa, subscribe Framed Intuition. Karena di dunia yang bising ini, diam pun butuh ruang untuk bicara.